Judul renungan khotbah yang saya bawakan yaitu Mukjizat Terakhir Tuhan Yesus kepada yang terhina. Kisah ini mengapa disebut terakhir? Karena sebelum Tuhan Yesus disalibkan, inilah orang terakhir yang kepadanya Tuhan Yesus membuat satu mukjizat. Dan orang ini disebut terhina. Ini menggambarkan bagaimana keadaan kita yang membutuhkan Kristus. Sekalipun kita merasa diri tidak layak. Sekalipun kita mungkin seorang yang sangat terhina di pandangan mata orang lain. Tetapi bagi Kristus, kita orang yang dikasihinya. Dan kepadanya lah, kepada kita lah, yang mengasihi dan mencari dia. Dia datang untuk memulihkan keadaan kita. Sebelum kita memulai dan mengupas pelajaran ini, mari saudara yang saya kasihi, kita satukan hati kita. Kita undang hadirat Roh Kudus melalui kita berdoa bersama. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kami dapat belajar firman, merenungkan sabda firman, dan mencoba menyelami tentang kasih melalui kisah kehidupan yang tertulis dalam firman Tuhan tentang Engkau yang mengasihi orang berdosa seperti kami. Tolonglah kami Tuhan, kuatkanlah kami, bahwa Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu dalam pandemi ini, bahkan dalam keadaan kami yang tercela dan terhina sekalipun. Jikalau kami mau datang kepadamu, Engkau juga akan menerima kami apa adanya. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari kita buka kisah tentang Bartimius. Seorang yang dituliskan oleh 3 penulis Injil yang dikenal dengan Injil Sinoptik, memiliki kesamaan dalam kisah yang diceritakan mereka baik oleh Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi ada kontradiksi dalam tulisan Injil Sinoptik kisah tentang Bartimius ini, yaitu dalam Markus 10 ayat 46 dikisahkan di sini. Kalau kita baca Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Kita perhatikan kontradiksi pertama sebelum kita mengupas siapa dan bagaimana Bartimius dan kisahnya bertemu Tuhan Yesus. Dikatakan posisi Bartimius ini ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, yaitu setelah Yesus keluar dari kota Yeriko. Jadi di luar kota Yeriko. Setelah masuk dan keluar, barulah ketemu Bartimius. Tetapi kontradiksi dengan apa yang ditulis oleh Lukas. Di dalam Lukas 18 ayat 35 dikatakan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Markus menulis dalam Markus pasalnya yang ke-10 46, Bartimius ada di luar kota Yeriko. Setelah Yesus keluar kota Yeriko, bertemulah dia dengan Bartimius ini. Sementara Lukas 18 ayat 35 mengatakan, posisi dari Bartimius ketika Yesus mau masuk kota Yeriko, dia bertemu pengemis buta ini. Mana yang benar? Di luar setelah Yesus keluar, waktu Yesus mau masuk, posisi dari Bartimius. Inilah yang sering dianggap Alkitab ini tidak diinspirasikan. Karena satu kisah sederhana, lalu terjadi kontradiksi dalam cerita ini.
benarkah Alkitab tidak diinspirasikan? Saudaraku, Alkitab menjawab bahwa segala tulisan 1 Timotius pasal 3:16 yang segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu, 66 buku, tidak ada yang tidak diinspirasikan oleh Allah. Semua diinspirasikan oleh Allah. Lalu kenapa terjadi kontradiksi dalam kisah ini? Sebenarnya apa yang ditulis oleh Markus dan ditulis oleh Lukas itu bukan kontradiksi, tetapi informasi yang saling melengkapi. Bagaimana bisa melengkapi? Satu menulis keluar, satu menulis akan masuk. Ternyata ada dua kota Jericho yang berbeda. Satu disebut Jericho yang lama, Old Jericho. Dan yang satu disebut New Jericho. Old Jericho adalah Jericho yang dahulu, yang pernah dihancurkan pada waktu Joshua memimpin orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan. Kota ini yang temboknya dipagari dengan pagar yang kuat, dirobohkan oleh tangan kuasa Allah. Dan sampai zaman Tuhan Yesus itu, kota ini tidak dibangun kembali. Kota Jericho baru dibangun yaitu setelah yaitu kota Old Jericho kurang lebih 1,5 mil jauhnya dari kota Jericho lama. Jadi kalau Lukas mengatakan ketika hampir tiba di Jericho, dia bertemu dengan pengemis ini. Sementara Markus mengatakan ketika keluar dari Jericho, dia bertemu dengan pengemis ini. Maka posisi daripada yaitu Bartimius di antara Old Jericho dan New Jericho. Ketika Yesus keluar dari Old Jericho dan ketika mau masuk New Jericho, dia bertemu dengan pengemis ini. Inilah fakta bahwa firman Allah tidak bertentangan, tetapi informasi yang disebutkan saling melengkapi. Kemudian mari kita lihat kontradiksi yang kedua sebelum kita membahas kisah dari cerita Bartimius ini. Dalam Matius 20 ayat 30 diceritakan bahwa yang duduk bukan satu orang seperti yang Markus dan Lukas tulis. Menurut Matius 20 ayat 30, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara, kemana yang benar? Dua orang atau satu orang? Nah, di dalam kisah ini memang Markus dan Lukas menyoroti tentang sang Bartimius ini. Sementara dalam kitab Matius menyoroti bahwa orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya bukan hanya Bartimius, ada dua orang. Yang satu bernama Bartimius, yang satunya tidak dikenal namanya. Jadi ini juga bukan saling bertentangan, tetapi melengkapi informasi yang diberikan Markus dan Lukas. Inilah Injil sinoptik yang memberikan yaitu informasi yang saling melengkapi. Nah, saudara, mari kita belajar tentang kisah ini. Kita masuk kepada cerita Bartimius. Saudara, ketiga penulis ini, baik Matius, Markus, dan Lukas, menekankan posisi daripada Bartimius, yaitu dia duduk di tepi jalan. Mengapa ini sangat mereka tekankan? Katakan saja dia bertemu di antara itu seorang bernama Bartimius. Kenapa kata di tepi jalan menjadi penekanan ketiga penulis? Dengarkan, saudara. Sebelum nama Kristen ditunjukkan bagi para pengikut Kristus, dan itu dikenal pada waktu zaman jemaat Tesalonika, menurut cerita Alkitab, dalam Kisah 9 ayat 2, nama pengikut Kristus sebelum dikenal dengan sebutan Kristen, sebutan pertama yang dikenakan untuk mereka adalah
para pengikut jalan Tuhan. Di dalam Kisah 9 ayat 2 katakan, ia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan. Jadi penekanan kenapa Bartimius duduk di pinggir jalan. Inilah salah satu orang yang menjadi pengikut jalan Tuhan. Dan ini penekanan ketiga penulis itu. Inilah Bartimius. Mari kita pelajari dari arti namanya. Nama Bartimius adalah memiliki makna yang perlu kita simak. Kenapa ditulis Bartimius? Kenapa tidak Bintimius? Kenapa tidak Bentimius? Bar artinya anak, ya. Bisa bin, bisa ben, ya. Tetapi kenapa ditulis Bartimius? Bar adalah bahasa Aramaik. Bahasa Ibrani bukan bar, tapi ben. Bin itu bahasa Arab, ya. Bukan Bintimius. Sedangkan Timius ini adalah bahasa Yunani yang pada waktu itu disebut koine, bahasa umum yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antara orang Yahudi dengan orang Romawi atau Italia atau bangsa lain. Inilah bahasa yang digunakan secara umum dalam masyarakat Yahudi ketika Yesus hidup. Kombinasi antara bahasa Aramaik dengan bahasa Yunani. Bartimius. Kenapa saya menekankan ini? Karena ada orang yang mengajarkan bahwa kita harus berbahasa Ibrani. Kita harus memanggil Tuhan dalam nama Ibrani. Kalau tidak, Tuhan tidak mau mendengar. Saudaraku, fakta Alkitab. Alkitab ditulis dalam Perjanjian Baru ini bukan bahasa Ibrani. Bahkan Yesus sendiri bukan berbahasa sehari-hari dalam bahasa Ibrani. Mari kita buktikan. Contohnya, inilah gabungan bahasa Arab yang dipakai secara umum bagi orang-orang Ibrani. Misalnya ada kata Bartolomius, artinya putra galian tanah. Sering ada kata Simon bin, kalau Barjona, ya. Ini adalah Simon anak Yunus. Barabas, putra Babak. Barsabas, anak Sabat. Barnabas, putra penghiburan. Bar Yesus, putra Yesus atau putra Joshua. Tabita, Kijah. Inilah bahasa Ibrani, bahasa Aramaik yang digunakan dalam percakapan, bahkan dalam memberi nama anak-anak mereka. Apa buktinya kalau Yesus pada waktu hidup, dia berbicara bukan bahasa Ibrani, bahasa sehari-hari, bahasa rakyat adalah Aramaik. Contoh, dalam Markus 5 ayat 41, Yesus pernah mengatakan dalam bahasa Aramaik, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, talitakum." Artinya, bangunlah. Ya. Inilah. Kemudian, Markus 7 ayat 34 katakan, Efata, terbukalah. Ini kepada orang yang buta. Pada waktu Yesus disalibkan, Yesus juga berkata dalam bahasa Aramaik, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian kita juga kenal Hakaldama, yaitu tanah darah, di mana uang hasil pengkhianatan itu dijualkan sebidang tanah, dan tanah itu disebut tanah darah. Hakaldama dalam bahasa yaitu Aramaik. Dan Getsemani, Golgota, itu semua juga diambil dari bahasa Aramaik. Jadi, kalau ada yang menekankan harus berbahasa Ibrani, Alkitab menjawab, tidak harus. Karena buktinya, Yesus berbahasa Aramaik. Padahal Yesus orang Ibrani, bahasa ibunya ternyata bukan Ibrani. Memang bahasa Ibrani digunakan untuk ibadah. Tetapi dalam percakapan sehari-hari, dalam mengajar, Yesus sering bercakap-cakap dalam bahasa Aramaik.
bahasa Allah yang menciptakan. Tidak ada bahasa di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Baiklah, kita lanjutkan. Bagaimana pelajaran dari kisah kehidupan Bartimeus ini? Mari kita lihat, kita buka bersama. Dalam Markus pasal 10, ayatnya yang ke-47, firman Tuhan mengatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam ayatnya yang ke-48 katakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah pertama ini? Jangan biarkan ada seorang pun menghalangi kerinduan saudara untuk datang kepada Yesus. Jangan biarkan cuaca menghalangi saudara mendengar sabda firman. Kita harus seperti Bartimeus, punya kerinduan sungguh-sungguh. Semakin dihalangi, semakin keras dia berusaha ingin bertemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah kebahagiaan kita, penghiburan kita, kekuatan kita. Kepadanya lah kita mau dihibur dan dikuatkan. Saudara, kita dengarkan. Kenapa orang-orang yang banyak ini tidak simpati dengan Bartimeus? Bahkan menghalangi, tidak hanya menghalangi, menegur Bartimeus untuk diam. Bukankah Yesus bisa membuat mukjizat, menyembuhkan berbagai orang? Kenapa mereka begitu tidak simpati kepada Bartimeus? Sehingga gantinya menolong Bartimeus, mereka menegur untuk dia diam, dan semakin ditegur, Bartimeus terus berusaha ingin bertemu Tuhan Yesus. Kenapa? Saudara, dengarkan. Menurut Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, nama Bartimeus bukan nama yang bagus. Jangan beri nama anak saudara Bartimeus. Menurut Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, arti Bartimeus adalah unclean. Artinya anak haram. Bagi orang-orang Ibrani, ada hal kebanggaan. Satu, dia dilahirkan sebagai orang Yahudi. Dua, dia dilahirkan sebagai laki-laki, bukan perempuan. Tiga, dia lahir bukan hasil persinahan. Lahir sebagai anak halal. Inilah yang sering dibanggakan. Coba lihat, apa kata-kata mereka? Di dalam Yohanes 8 ayat 39 sampai 41, ketika mereka berdebat dengan Tuhan Yesus, mereka banggakan jati diri ini. Mereka katakan, kami tidak dilahirkan dari anak zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi, bagaimana? Kenapa anak-anak yang lahir dari hubungan persinahan dianggap sesuatu yang tidak layak di pandangan Yahudi? Menurut Ulangan 2:32, katanya anak haram tidak boleh masuk jemaat Tuhan, bahkan sampai keturunan yang ke-10. Bayangkan Bartimeus, di dalam Alkitab dituliskan, ada seorang bernama Bartimeus, anak Timeus. Dia seorang anak haram. Unik sekali, kata Bartimeus saja, itu sudah berarti anak Timeus. Yaitu Bar itu artinya anak laki-laki, Timeus namanya anak haram. Tapi diulangi lagi dalam kitab Markus pasalnya yang ke-10 tadi, bahwa namanya adalah Bartimeus anak Timeus. Apa tidak salah? Cukup aja Bartimeus artinya anak Timeus. Tetapi kenapa ditekankan Bartimeus anak Timeus? Artinya adalah dia anak haram. Bapaknya juga Timeus, anak haram juga. Jadi kakeknya tidak jelas, hasil lahir perzinahan melahirkan anak yang bernama Bartimeus. Inilah orang yang dianggap hina dari yang terhina.
Saudaraku, orang buta, menurut pandangan orang Ibrani, dianggap orang itu dihukum oleh Allah. Sudah terhina, lalu dihukum oleh Allah. Saat itulah mereka karena itu tidak simpati dengan Bartimeus. Tetapi semakin dia ditolak, semakin dia dihalangi, semakin dia berseru karena dia tahu Yesus tidak mengatakan bahwa dia tidak layak untuk datang kepadanya. Saudara dengarkan, banyak yang mukjizat Tuhan Yesus buat yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi renungkan, kenapa tidak semua nama mereka yang disembuhkan disebutkan? Saya mau bertanya, siapa yang bisa jawab? Siapakah seorang yang digotong oleh 4 temannya, yang diturunkan dari atap rumah? Ada yang kenal namanya? Siapa nama orang itu? Siapa yang disuruh berdiri dan mengangkat tilamnya? Tidak disebutkan. Tapi kenapa nama Bartimeus disebutkan? Bahkan nama bapaknya, namanya disebut anak Timeus. Siapa yang kenal 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus? Atau orang Samaria yang balik mengucap terima kasih kepadanya? Apa ada yang mengenalnya? Tidak ada. Siapa yang kenal orang yang sakit selama 48 tahun di tepi kolam Bethesda, yang menanti yaitu riakan air, ya, kolam Siloam dikenal juga. Kenapa? Siapa yang kenal wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, yang menjamak jumbai Tuhan Yesus? Pertanyaannya, kenapa tidak disebutkan nama mereka, kecuali ada tertentu seperti Bartimeus? Kenapa tidak semua cerita menyebutkan nama-nama yang disembuhkan? Kenapa hanya Bartimeus si buta itu, detik-detik sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mukjizat terakhir Tuhan buat kepadanya, seorang yang hina dari yang terhina? Dengarkan saudara, kenapa? Menurut para bapak-bapak gereja, mereka yang dikenal dan disebut namanya dan diceritakan oleh 3 penulis Injil ini, mereka bukan sembarang. Mereka lah anggota gereja mula-mula yang dikenal sebagai pengikut jalan Tuhan. Karena itu kisah mereka diceritakan oleh Markus. Lukas juga mendengar kisah itu. Dan Matius juga menuliskannya. Karena mereka satu bagian dari anggota gereja mula-mula. Kenapa yang lain tidak disebutkan? Boleh jadi mereka disembuhkan. Tetapi mereka tidak menjadi pengikut Yesus. Mereka hanya mencari kebutuhan fisiknya. Setelah dia dipulihkan dari sakitnya, dia kembali kepada kehidupan lamanya. Saudaraku, ada banyak orang yang mencari Yesus, bukan mencari untuk mendapatkan kerajaan surga, tetapi dia mencari karena ada keuntungan yang dia mau cari. Saya butuh fisik, saya butuh ekonomi, saya butuh kesembuhan. Dan setelah mendapatkan itu, saya tidak peduli terhadap upah hidup kekal. Inilah menyebabkan nama-nama yang disembuhkan itu tidak dituliskan oleh penulis Injil. Karena mereka tidak tergabung dalam jemaat mula-mula dan tidak tahu kemana mereka pergi. Saudaraku dengarkan, yang menarik dalam pelajaran ini, Yesus tahu orang-orang yang disembuhkan di tepi kolam Bethesda itu, atau 10 orang kusta itu, atau mungkin orang buta yang tidak disebutkan namanya, disembuhkan dari sakitnya. Tetapi Yesus tahu bahwa mereka tidak akan tertarik mengikuti jalan kebenaran yang diajarkan. Tapi kenapa Tuhan Yesus tetap melakukan mukjizatnya kepada mereka? Ini menjadi pelajaran kepada kita. Jangan kita
Karena melakukan kebaikan kepada orang hanya dengan motif supaya dia mengikuti kebenaran yang kita terima. Biarkan mereka memilih. Dan jangan berubah sikap kita. Kalau ternyata dia tidak hanya tertarik dengan kebenaran. Dia hanya mencari kebutuhan jasmani. Karena Yesus pun menunjukkan kasih-Nya. Ini menggambarkan bahwa Yesus menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Tidak peduli orang itu menerima dan mengasihi dia atau tidak. Karena berbuat kasih dan kebajikan menjadi ciri khas dari kehidupannya yang penuh belas kasih. Inilah yang harus diteladani oleh umat Tuhan. Jangan kita hanya bermoduskan, yaitu seperti membawa orang lain harus mengikut kebenaran. Tetapi biarkanlah mereka memilih. Dan jangan halangi kasih dan kebajikan kita hanya oleh motif-motif seperti itu. Mari kita lihat pelajaran selanjutnya. Markus 10 ayat 49 katakan, lalu Yesus berhenti mendengar teriakan Bartimeus itu. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudaraku, Yesus sekarang memanggil Bartimeus. Kamu sudah berteriak memanggil namaku. Kata-kata Bartimeus ini punya arti yang dalam. Yesus anak Daud. Sebutan anak Daud ini menyatakan imannya kepadanya. Dialah sang Mesias yang dinantikan itu. Karena itulah Yesus berhenti mendengar panggilan imannya ini. Panggillah dia. Setiap orang yang memanggil dengan iman kepada Yesus, Yesus akan mendengarkan suaranya dan memanggil agar kita datang kepada. Apa respon dari Bartimeus? Alkitab menuliskan dia segera berdiri, menanggalkan jubah. Kenapa dituliskan jubahnya? Apa ini jubah? Jubah adalah biasanya dipakai untuk alas tidur. Bahkan jubah ini bisa digadekan menjadi jaminan. Dan jubah ini gambaran kehidupan masa lalu Bartimeus. Pada waktu dia menanggalkan jubah, dia menanggalkan kehidupan masa lalunya. Sekarang dia pergi mengikut Yesus. Mari kita lihat selanjutnya. Waktu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-51 dari Markus 10. Tuhan Yesus bertanya kepadanya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan aneh, saudara. Bartimeus seorang buta. Dia memanggil Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Dan Yesus masih bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Apakah perlu semua orang yang melihat di situ katakan, Tuhan ini orang buta, dia butuh kesembuhan. Tapi kenapa diulangi? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ternyata pertanyaan ini ditujukan bukan hanya pada Bartimeus. Ini kepada semua orang yang mau mengikut jalan Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang mencari Tuhan Yesus hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sesaat saja. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jamak mataku, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus mengikuti kemauannya. Lalu dia katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus katakan, oke, itu yang kamu butuhkan, saya turuti. Sekarang pulang. Kamu sudah mendapat apa yang engkau mau. Hiduplah seperti yang kamu sudah bebas, kamu sudah bisa melihat. Kamu bisa membuat kehidupan yang baik. Pergi, pulanglah. Inilah yang menjadi pertanyaan di dalam Kristus bukan hanya kepada Bartimeus, kepada semua orang. Apakah
hanya itu yang kau cari. Pergi, kami sudah dapat yang kau mau. Kalau kau tidak tertarik mengikut jalanku, pulanglah. Tetapi apa respon Bartimeus ini? Melihat itu, dikatakan pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Saudaraku, Bartimeus disuruh pulang, kamu sudah dapat. Lihat itu, 10 orang kusta tidak mengikuti kebenaran. Orang yang sakit selama 48 tahun yang kusembuhkan juga. Tidak tahu kemana mereka. Pergi. Bergabunglah dengan mereka. Kamu sudah dapat yang kau inginkan. Pulanglah. Tapi berbeda Bartimeus. Inilah mukjizat terakhir kepada orang yang tidak hanya ingin dipulihkan fisiknya, dipulihkan rohani, tetapi dia juga ingin dipulihkan hubungannya dengan Kristus selama-lamanya. Inilah, dia tidak mau pulang. Gantinya dia pulang. Dia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bahkan kitab Lukas menuliskan dalam Lukas 18 ayat 43. Dan ketika itu juga, melihatlah dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu, memuji-muji Allah. Saudaraku, ternyata kerinduan Bartimeus ketika ingin rabuni, dia tidak hanya ingin Yesus merabuni mata jasmaninya, rabuni mata hati saya yang tertutup oleh dosa. Dan ketika itu dibukakan, dia seakan-akan melihat jalan hidup yang baru. Dan ketika Yesus berkata, pulanglah, dia tahu bahwa kewajiban setiap orang yang telah bertemu dengan Yesus menjadi saksi bagi dia untuk semua orang. Alkitab menyatakan, bahkan ia memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu, memuji-muji Allah. Kalau saudara dengar, kisah Bartimeus tidak berakhir di situ. Dalam kisah diceritakan dalam Wikipedia, seorang bernama Plato pernah berdiskusi dengan salah satu pengikut Yesus yang namanya dikenal Timaeus tentang hakikat kehidupan dan jalan kehidupan. Seorang yang buta sekarang berhadapan dengan filsuf terkenal dari Yunani, menjadi saksi yang besar bagi Kristus. Inilah Bartimeus, seorang yang buta, tetapi dia melihat, bukan hanya melihat matanya, tetapi juga melihat hatinya. Dalam kisah ini, saudara, sebelum saya akhiri, ada hal yang saya tidak paham. Mengapa? Ada seorang tua tega memberi nama anaknya Bartimeus, anak haram. Bukankah aib disembunyikan saja? Jangan disebut-sebutkan. Supaya anaknya tidak menjadi olok-olokan dan ditolak oleh banyak orang. Dan kenapa kisah ini dituliskan dengan jelas? Bahkan setelah menjadi Kristen, Bartimeus tidak pernah merubah namanya. Terus dia pakai nama Timaeus di dalam dirinya. Saudaraku, dalam kisah ini, Timaeus ingin dikenal. Dulu dia tidak ada apa-apa. Dia tidak layak, buta, seperti manusia tidak mencari kebenaran Allah. Dan dia anak yang tidak layak, haram, penuh dengan dosa dan kenajisan. Tetapi berbeda. Kristus telah mengubah hidupnya. Ini untuk menekankan ceritanya.
Siapa Yesus dan siapa dirinya? Yesuslah yang mulia, yang patut ditinggikan dalam cerita hidupnya. Dan dialah namanya dikenal orang berdosa yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dipanggilnya dan diubahnya menjadi mulia. Selalu mungkin kita merasa tidak baik. Kita mungkin merasa banyak kesalahan. Tetapi jangan pernah saudara menolak panggilan Tuhan Yesus untuk datang dan mencari Dia. Biarkan Dia bukan hanya memulihkan fisik kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan rumah tangga kita. Dia juga rindu memulihkan saudara sebagai anak-anak Allah yang memiliki warisan hidup kekal, yang mengikuti kehidupannya dan menjadi saksi yang hidup seperti Bartimius, seorang yang terhina dari yang hina, namun dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya bawa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri renungan khotbah pada Sabat yang indah ini. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman. Kisah Bartimius mengingatkan diri kami yang tidak layak, yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Namun Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang abadi. Engkau memanggil kami untuk maksud penyelamatan. Ajarlah kami seperti Bartimius, tidak hanya mencari Engkau untuk kebutuhan fisik, tetapi untuk mewarisi hidup kekal dan mengikut Engkau selamanya. Terima kasih atas segala kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.